Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, kita masih diberikan rezeki, dan yang lebih penting adalah kita masih diberikan nikmat sehat yang mudah-mudahan dengan nikmat sehat ini kita bisa mempergunakan untuk aktivitas-aktivitas dalam kehidupan kita sehari yang lebih positif, yang lebih baik. Alhamdulillah, sebulan terakhir ini kita lockdown di rumah, tapi mudah-mudahan dengan kita lockdown ini juga kita tetap beraktivitas hal-hal yang positif, ya, bisa belajar, bisa berkreasi, ya, dalam lingkup suasana yang memang tidak mengenakan, tapi kita berupaya bahwa dengan kondisi seperti ini, ya, kita harus bisa berpikir kreatif. Nah, inilah yang diharapkan, ya, dalam situasi kondisi yang serba kurang enak, ya, tapi kita dituntut, ya, untuk cepat beradaptasi. Inilah salah satu karakter orang komunikasi. Baik, di pertemuan ke-10 ini saya ingin menyampaikan, ya, sharing pada teman-teman mahasiswa tentang membangun kerjasama dalam tim yang efektif. Ya. Kita tahu bahwa sukses bersama itu jauh lebih bagus dibandingkan sukses sendiri. Apalagi kalau yang satu sukses, yang satu menderita. Yang terlebih lagi, yang satu sukses, yang satunya merasa terinjak. Banyak cerita, banyak hal. Ya. Ketika yang satu sukses, ya, tapi yang satunya merasa menderita. Nah, ini ternyata disebabkan banyak hal. Salah satu penyebabnya adalah ketika merancang sebuah tujuan, ya, dalam sebuah organisasi, kelompok atau tim, ya, ini tidak didiskusikan dari awal. Ini nanti jangka panjangnya seperti ini, jangka menengahnya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini, strateginya seperti ini. Kalau ternyata tidak terrealisasi, kira-kira solusinya seperti apa. Jadi dari awal tuh lebih baik kita ngomong pahitnya dulu, gitu. Nah, seringkali seperti itu. Nah, untuk itu di pertemuan ke-10 ini saya ingin berbagi pengetahuan, ya, tentang bagaimana membangun tim yang efektif. Saya ingin mengutip pendapatnya Michael Jordan. Menurutnya, bakat memenangkan permainan, tetapi kerja tim dan kecerdasan bisa memenangkan kejuaraan. Apa artinya? Kalau kita lihat, yang kita urai dari pendapatnya Michael Jordan ini adalah bahwa kerjasama tim itu tidak hanya bisa menyelesaikan tugas-tugas kecil, namun bisa meraih tujuan tim yang mana merupakan agenda besar dari tim tersebut. Kerjasama tim yang efektif tentu menjanjikan sebuah pengalaman yang berharga dan merupakan sebuah wadah luas untuk belajar dalam mengatasi kegiatan pekerjaan. Seperti kutipan dari Michael Jordan tersebut, ya, kerjasama dan intelijen, ya, atau kecerdasan dapat memenangkan sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan tanpa ada kerjasama dalam tim atau kerja individu. Ini yang terkadang kita luput dari atau mengesampingkan bahwa ya udahlah kita kerja individu saja, kita nggak bisa kerja. Apalagi di orang-orang komunikasi, ketika nanti ada pekerja di bidang-bidang komunikasi. Banyak pekerjaan-pekerjaan di bidang komunikasi itu sebagian besar adalah kerja tim. Contoh, Anda mau ingin memproduksi sebuah berita, nggak mungkin itu dikerjakan hanya satu orang, tapi dikerjakan oleh minimal itu 5 orang. Ada reporternya, ada kameramen, ada produser, ada editor, ada macam-macam lah. Nah, di sini tentu perlu komunikasi, perlu koordinasi. Jadi tidak cukup dengan mementingkan ego diri kita sendiri tanpa kita melihat banyak hal. Nah, ini yang terkadang kita luput dari hal tersebut. Ya, untuk itu setiap orang, ya, mempunyai cara bekerja yang berbeda. Ada yang terbiasa bekerja secara sendiri-sendiri atau individu. Dan ada pula yang lebih menyukai kerja bersama-sama.
Ya. Ini yang terkadang agak repot. Ya. Kalau Anda sudah masuk dalam lingkup program studi komunikasi, mau nggak mau Anda harus mulai terbiasa ini. Makanya komunikasi kelompok ini menyadarkan kita bahwa kita tuh ingin sukses bersama. Bahkan kalau kita lihat, ya, ada ayat dalam Al-Quran, Kuwa wa anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Begitu dahsyatnya ayat tersebut. Jadi jangan hanya mementingkan diri kita. Jadi kita lihat juga banyak hal bahwa kita juga harus bisa menyelamatkan banyak orang. Sebaik-baik orang adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah ini yang tentu kita harus pelan-pelan mulai memperbaiki diri. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap orang punya cara yang bekerja yang berbeda. Ada yang terbiasa dengan individu, ya mungkin cocok sebagai analisis, ya. Orang-orang kimia gitu, peneliti. Tapi kalau peneliti pun tentunya juga perlu orang lain, ya, perlu kerjasama. Ya. Nggak mungkin untuk mencapai tujuan itu kita sendiri saja, nggak mungkin. Pasti butuh orang lain. Nah inilah kita sebagai makhluk sosial, tentu kita pasti mau tidak mau butuh dengan orang lain. Nah, dalam dunia kerja, ya, kerjasama merupakan salah satu elemen penting dalam hal meraih tujuan. Ini yang harus dipahami, ya. Kalau perlu ditarik di stabilo, ini yang paling penting, kerjasama tim. Tentu dalam hal yang positif, ya. Ada juga kerjasama dalam hal yang negatif juga. Nah, ini harus hati-hati dalam memaknai. Bagi teman-teman, ya, yang belum terbiasa bekerja bersama orang lain, ya tentu ini ada proses adaptasi, ya. Kita harus mulai berlatih, ya. Bagaimana bisa bekerja sama dalam tim, beradaptasi, melihat bersosialisasi, melihat budaya, ya, karakter baik individunya, baik karakter kelompoknya. Nah, ketika kita masuk dalam sebuah kelompok atau organisasi, ya mau nggak mau kita harus melihat nih, bagaimana nih karakter media A dengan media B tentunya punya kekhasan tersendiri. Kita nggak bisa membandingkan. Ini dipukul rata bersama, nggak bisa. Nah, selain itu, bekerja sama dalam tim ini juga akan bawa Anda mengakrabkan diri dengan rekan kerja. Ya, bisa saling minum kopi. Ya. Kadang dengan cara-cara informal ini justru akan lebih akrab dibandingkan dengan cara yang sifatnya formal. Nah, sifat informal ini biasanya ada di dalam kelompok. Makanya kalau Anda lihat, ya, di berbagai daerah itu kan ada komunitas-komunitas, ya, dalam masyarakat kita, ya, di Solo, di Jogja, di Bogor, ya, ada kelompok-kelompok, ya, kalau setiap malam dia berkumpul, ya, makan sambil minum kopi, bahkan di Bogor pun sudah banyak, ya, itulah satu public space, ya, untuk kita bagaimana menuangkan ide, gagasan, berkomunikasi. Dan tentunya bukan sendiri, pasti akan berkelompok gitu kan dengan rekan kerjanya. Tapi yang harus diwaspadai adalah banyak di kita, ya, meskipun kita sudah berkelompok, meskipun kita sudah ketemu dalam sebuah forum, tapi terkadang kita sibuk dengan gadgetnya masing-masing, sibuk dengan handphonenya. Harusnya apa? Dikesampingkan lagi ego individu tadi. Kalau sudah berkelompok, ketemu, diskusi, ya sudah, kita fokus itu. Kalau perlu kita ambil ember, masukkan tuh semua handphonenya. Fokus kita ke hal tersebut. Ya ini yang terkadang kita juga menganggap sepele hal tersebut. Baik, mengapa kita perlu membangun kerjasama, ya, atau menganggap bahwa kerjasama itu penting dalam bekerja di suatu instansi, ya, atau sebuah perusahaan? Kalau orang komunikasi pasti terkait dengan bagaimana di media atau PR atau sebagainya. Tentu memerlukan sinergi setiap tim antar departemen, antar divisi, ya, untuk mencapai target secara keseluruhan. Nah, hal ini bisa terjadi dengan membangun kerjasama. Di samping itu, ya, pada tingkatan individu, kerjasama itu penting sebagai wadah yang berguna untuk memperdalam keahlian interpersonal kita, intrapersonal. Jadi komunikasi interpersonal juga menjadi dasar juga bagaimana kita melihat, berkomunikasi dengan
individu dengan individu, mengenal berinteraksi dengan sesama kolega, baik itu dengan rekan kerja maupun dengan atasan. Ya. Nah, di balik itu juga, ya, kalau kita lihat bahwa perkembangan setiap individu ini karena dapat saling bertukar ide, ya, dan memberikan umpan balik dalam proses pengerjaan tugas bersama dalam membangun kerjasama dalam tim yang solid, efektif, yang kadang merupakan tantangan, akan tetapi hal tersebut bisa diwujudkan dengan beberapa langkah. Ya. Apa langkah-langkahnya? Yang pertama adalah kita membangun kepercayaan dan saling menghormati. Kepercayaan di mana? Salah satunya adalah kepercayaan di dalam tim tersebut. Kalau dalam tim aja sudah tidak ada rasa saling percaya, ada keraguan, ya, antar satu divisi, antar satu individu, ini juga nggak akan mencapai tujuan yang optimal. Nah, sebaiknya sebuah tim ini didirikan, ya, pertama adalah berdasarkan kepercayaan, ya, antar sesama tersebut yang kuat. Di samping itu setiap anggota tim, ya, akan lebih baik lagi jika saling menghormati posisinya masing-masing. Kita sadar, oh ini bos saya, oh ini saya sebagai manajer A, saya sebagai staff manager. Ya, kenapa hal ini penting? Karena saling menguatkan rasa percaya diri tadi, saling menghormati, sudah tahu perannya masing-masing. Ya, meskipun dalam konteks tadi komunikasinya informal, tapi dalam hal tertentu kita juga harus saling membangun kepercayaan dan saling menghormati tadi. Nah, itulah yang akan mempermudah bekerja sama, ya. Termasuk kita tahu, ya, tugasnya apa, job desk-nya apa, ya, dan dikerjakan oleh anggota timnya dengan baik. Yang kedua, mengatur ekspektasi bersama. Kita tahu tujuan yang akan dicapai itu seperti apa. Dan tentu setiap orang mempunyai semangat pencapaian karir yang berbeda. Ada yang berambisi, ada yang optimis, ada yang ya ada santai saja lah. Toh rezeki sudah ada yang ngatur. Nah, gimana nih caranya? Nah, untuk itu kita harus menyelaraskan, ya, ekspektasi dalam tim. Makanya tim itu kan harus tahu dulu tujuannya apa. Tadi di awal sudah sampaikan ada tim, tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, tujuan jangka pendek. Ini harus clear semuanya. Kalau perlu lebih baik diobrolin di awal ini. Lebih jelas seperti apa. Jangan sampai nanti sudah berjalan, wah kumangke weh. Gimana nanti aja, nggak bisa. Kalau perlu ada hitam di atas putih. Gitu. Nah, untuk apa? Nah, ini salah satunya adalah biar kita itu tahu, ya, target-targetnya apa, strateginya bagaimana untuk mencapai tujuan tadi, yang mengatur ekspektasi, tetapi juga berusaha secara bersama-sama dalam memenuhinya. Gitu. Ada yang kurangnya apa, dan sebagainya apa. Oke. Berikutnya, pemimpin tim yang dapat memfasilitasi komunikasi di antara anggota tim. Lagi-lagi, komunikasi punya andil yang besar, punya peran yang sangat penting untuk menciptakan apa? Atmosfer komunikasi yang nyaman, untuk menciptakan alur komunikasi yang tidak hanya searah. Jangan sampai adanya Anda justru jadi masalah. Dunia sudah indah, tapi kenapa ada Anda jadi masalah? Lah, ini akan menjadi persoalan tersendiri. Gitu. Komunikasi yang bagaimana? Atmosfer yang bagaimana? Atmosfer komunikasi yang terbuka. Yang dibutuhkan itu adalah keterbukaan, kejujuran, saling menghormati. Setiap anggota tim juga tahu, ya, perannya apa, dan punya hak untuk mengekspresikan dirinya dalam bentuk pemikiran, opini, bahkan hingga solusi yang menjawab permasalahan tersebut. Nah, dengan adanya keterbukaan, orang bisa saling mendengar, oh ini apa, tidak kasak-kusuk, ya. Yang berdua ini ngomongin pimpinannya atau pimpinan ngomongin bawahannya, atau tim, anggota tim ngobrolin yang lain gitu. Yang di luar konteks, ya. Ini juga berdampak pada hal yang tidak sesuai dengan tujuan dalam sebuah tim tadi. Nah, perlunya keterbukaan salah satunya adalah untuk mendengar dan didengarkan, memahami masing-masing buah pikiran tadi. Jangan-jangan ide anggota kelompok jauh lebih bagus dari ketua kelompoknya, atau sebaliknya.
kelompok yang baru masuk, anggota kelompok yang baru masuk, punya pemikiran, punya gagasan-gagasan ide-ide yang luar biasa. Ya inilah suasana keterbukaan itu penting, di mana anggota tim itu juga bisa mengajukan sejumlah pertanyaan, mengklarifikasi ide, untuk mencapai target-target tadi. Berikutnya, menanamkan sikap saling memiliki dalam kelompok. Atau bahasa kerennya adalah sense of belonging. Anggota tim yang telah mendapatkan ekspektasi dan komunikasi yang jelas mengenai tujuan grup akan memiliki komitmen dan terhadap tindakan dan aksi tim tadi. Sikap saling memiliki. Jadi kalau sudah itu tertanam. Jadi nama kelompok, nama tim itu sudah bukan hanya milik ketua kelompok saja. Tapi sudah milik bersama. Ada rasa memiliki. Ini loh, ini tim kita. Gitu. Kita. Bukan kamu atau saya gitu. Nah ini yang terkadang masih salah persepsi di kalangan masyarakat kita. Jadi tim itu sebenarnya kalau kita sadar diri, tugasnya, tanggung jawabnya, ini berjalan akan sangat bagus, akan sangat cantik gitu. Yang tadi ya, ada rasa percaya diri, ya membangun kepercayaan, saling menghormati, sikap saling memiliki dalam kelompok gitu. Jangan kelompok diklaim hanya ini kelompok saya. Saya nggak merasa, nggak ada rasa memiliki. Nah ini tanda-tanda nih sebenarnya. Kalau Anda tidak punya rasa memiliki dalam kelompok, bahkan tidak care terhadap kelompok tersebut, ini sebenarnya sudah bibit-bibit keretakan. Makanya harus segera diantisipasi ini bagaimana nggak sampai pada retak tadi. Oke. Pemimpin tim sebaiknya mengikut sertakan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan sebagai realisasi dari kerjasama tim. Jangan tanpa pernah dimusyawarahkan, tanpa pernah dikomunikasikan, langsung diambil keputusan. Atau mungkin anggota kelompok terlalu percaya diri, ya. Punya inisiatif yang tinggi, yang akhirnya tanpa pernah diskusi dengan pimpinannya, ketuanya, gitu. Biar bagaimanapun ketua punya andil yang besar juga, makanya itulah gunanya diskusi, gunanya komunikasi. Ya, salah satunya membicarakan hal yang mungkin sifatnya sepele tapi dampaknya besar gitu. Yang berikutnya apa? Melihat sisi positif dari perbedaan pendapat. Terkadang kita dengan beda pendapat itu dianggapnya, ini jangan, ini begini. Padahal beda pendapat itu suatu hal yang bagus. Diskusi, berdebat itu harusnya ya kita harus mulai mempopulerkan lagi gitu. Jangan sampai ketika punya pendapat yang lain, dianggapnya ini bukan kelompok saya. Salah seperti itu. Kita harus buka tuh cakrawala kita berpikir. Biar apa? Biar punya pandangan-pandangan yang lebih menarik, yang lebih positif. Jangan sampai ketika ada orang lain punya pendapat yang berbeda dari kalian, dari Anda, ya, langsung di-cut. Ini bukan ini, begini. Ini seolah-olah pendapat saya yang menarik, yang bagus, yang harus dijalankan. Padahal kita lupa. Jangan-jangan pendapat orang tersebut, ya, pendapat anggota kelompok jauh lebih menarik, jauh lebih bagus dibandingkan pendapat ketua kelompoknya. Ini yang harus hati-hati. Perbedaan pendapat merupakan dua sisi yang beda, ya, kayak koin gitu ya. Dapat dipandang sebagai hambatan atau juga sebagai manfaat. Nah, sebaiknya kita memasang kacamata positif dalam memandang suatu fenomena tadi, dalam berinteraksi dengan sejumlah orang. Hal ini berarti bahwa ada sudut pandang lain yang biasa, ya terkadang ya hati-hati lah. Kita jangan segala sesuatunya, ini berbeda pendapat. Nggak bisa semuanya harus ini, begini. Nggak juga. Kita harus mulai mendengarkan, belajar mendengarkan. Jangan statement orang atau gagasan orang lain itu jauh lebih bagus dibandingkan gagasan diri kita. Gitu. Makanya perlunya diskusi, ya. Atau berdebat lah, salah satunya itu membiasakan. Tapi tetap selama
mau diskusi musyawarah silahkan, berdebat sealot mungkin, serumit mungkin. Tapi ketika keputusan sudah diambil bersama, semuanya harus komitmen. Jangan dibalik. Sudah diputuskan, tiba-tiba kita nggak komitmen dengan keputusan bersama tersebut. Ini yang seringkali terjadi. Yang berikutnya apa? Performa tim dan umpan balik. Ya. Setelah selesai kerjasama dalam tim, jangan lupa kita mengkaji ulang. Kita mengevaluasi apa nih target-target kita yang belum terrealisasi. Solusinya apa? Nah, ini untuk apa? Mengukur. Nah, seringkali kita juga jarang mulai mengevaluasi dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jangka panjang kita, jangka pendek kita. Jangka pendek aja nggak mau dievaluasi, apalagi jangka menengah, jangka panjangnya. Gitu. Nah, makanya tujuan itu harus menjadi titik utama ketika kita ingin mencapai sebuah tim yang bukan hanya solid, tapi yang tadi yang dari awal saya sampaikan tadi adalah untuk memenangkan bukan hanya perlombaan, ya, tapi adalah kejuaraan tadi. Nah, itu ya mungkin bagaimana cara kita untuk menumbuhkan kerjasama yang kuat ya di antara sama anggota tim. Ya, selalu ingat untuk menumbuhkan budaya berkomunikasi yang terbuka, ya. Tidak ada yang merasa superior, ya, apalagi yang menjadi inferior, ya. Jangan merasa segala sesuatunya, oh ini ya udahlah kamu aja yang punya gagasan. Nggak bisa seperti itu lagi. Bukan zamannya lagi. Inilah kolaborasi, kerjasama ini menjadi hal penting, baik itu dalam individu maupun kerjasama dalam tim. Ya. Sudah bukan zamannya lagi kerja individu itu, sudah ya generasi zaman dulu lah kerja individu itu. Jadi segala sesuatunya harus dibangun dari awal, ya. Kalau perlu didiskusikan secara matang gimana kira-kira target-targetnya, terus langkah-langkahnya seperti apa, ketika ada masalah solusinya seperti apa. Nah, ini tentu harus didiskusikan dari awal untuk mencapai tim yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, yang kedua, berbeda pendapat adalah hal yang biasa. Kalau kita sudah membiasakan berdebat, berdiskusi, ya, tidak memotong pembicaraan orang, ya, dan segala sesuatunya kita melihat dari sisi yang positif, ya, kita bisa melihat banyak hal juga. Contoh misalkan COVID-19, apa dampak positifnya? Muncullah ide-ide baru. Sementara banyak orang yang di PHK, banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, bahkan mendapatkan penghasilan karena lockdown, ya PSBB. Tapi di sisi yang lain memunculkan ide-ide yang baru. Apa? Munculnya pengrajin masker. Yang kedua, munculnya pengrajin pembuat pakaian APD. Apalagi munculnya orang membuat hand sanitizer misalkan, pembersih lantai. Tempat ibadah jadi bersih, rumah jadi bersih. Ya. Itu nilai positifnya. Kita jangan melihat sesuatu dari negatifnya saja. COVID-nya iya, jangan-jangan COVID itu nggak ada. Ya. Tapi kok ada kenyataannya juga, ada yang meninggal, ada yang begini. Ya, kita melihatnya dari sisi yang positif saja. Ya. Jadi kalau kita segala sesuatu memandang yang positif, ya tentu banyak hal yang bisa dilakukan. Itulah orang yang selalu cepat beradaptasi tadi. Jadi di tengah-tengah kondisi yang tidak enak seperti ini, ya harus muncul ide. Industri masker muncul. Apalagi makanan GoFood ini. Orang nggak akan mungkin lagi itu. Alfamart, Indomaret udah banyak yang tutup. Berarti harus muncul Alfamart, Indomaret yang mobile gitu kan. Layanan antar. Ya. Ini menurut saya menarik ini kalau kita lihat banyak hal. Makanya harus memandangnya ke arah yang positif. Dan ini perlu kerjasama, perlu kerja tim. Nggak mungkin tuh kerja individu. Yeah. Diantarkan siapa,
ngabenya di mana. Anggaplah telur aja, telur dijual kemana, di ngabenya dari mana, terus didistribusikan. Ya. Nah, trennya sekarang seperti itu. Jadi kita harus melihat segala sesuatu dalam hal yang kacamata yang positif. Saya kira itu ya, sebagai pengantar bagaimana membangun tim yang efektif. Ya. Saya yakin teman-teman semuanya bisa melihat banyak hal, ya, segala sesuatunya semakin ada perubahan-perubahan lah ya dalam kondisi seperti ini. Baik, saya kira itu, ada kurang lebihnya minta maaf ya, dengan segala keterbatasan. Mudah-mudahan saya dalam menyampaikan kuliah ini di pertemuan ke-10 ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.